tidak sesuai dengan kesepakatan dan akad wakaf, lalu dialih fungsikan seenaknya, apalagi diambil keuntungannya untuk pribadi, boleh muwakif menarik kembali wakafnya dari nadir tersebut. Tetapi tidak boleh mengubah status wakaf menjadi milik pribadi lagi. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Falaqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Di dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat ke-92. Jamaah, anggota Persis dan simpatisan dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas masing-masing, wabil khusus tugas saum Ramadan kita. Semoga amal ibadah kita makbulah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan apa yang kita harapkan, selain dari pahala yang agung dan juga tentunya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan sebuah tema tentang status wakaf dan alih fungsi daripada wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, tentang wakaf kita tidak akan menemukan kata-kata yang benar-benar ibarah, kata-kata yang memang melafalkan kata wakaf. Jadi baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, insya Allah kita tidak menemukan kata-kata wakaf seperti yang memang dimaksud, gitu ya. Oleh karena itu saya bacakan dari surah 3 surah Ali Imran ayat ke-92 ini tentang infak terbaik. Dan infak terbaik itu yang dapat mencapai derajat kemabruran daripada suatu infak. Dengan bahasa lain mencapai derajat al-birru. Al-birru artinya satu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disimpan di tempat yang mulia dan pahala tertinggi. Kalau dalam bahasa yang lebih kita akrabi selain daripada al-birru ini adalah mabrur. Jadi mabrur adalah suatu amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sebagai albirru, lalu Allah beri pahala yang luar biasa. Dalam surah Ali Imran 92 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa tidak mudahnya kita untuk mencapai suatu ibadah yang albirru. Tingkatnya albirru. Albirru artinya mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabrur artinya diterima sebagai suatu albirru, yang dalam bahasa kita sering disederhanakan dengan kebaikan. Lan tanalul birra, tidak akan pernah mencapai level kebaikan yaitu mabrur.
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sebelum kalian mampu menginfakkan dari harta-harta yang kalian sendiri sangat suka. Mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian suka. Itu yang level tertinggi, yaitu tunfiqu mimma tuhibbun. Menginfakkan dari apa yang kalian sendiri sangat suka, sangat sayang, sangat syahwat gitu dengan harta kekayaan tersebut. Wa ma tunfiqu min syai'. Nah, ini baru lebih umum lagi. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan infak-infak kalian itu, apapun bentuknya dalam ridha Allah, Allah Maha mengetahui. Artinya Allah akan menetapkan catatan baiknya, Allah akan menerima, artinya qabul daripada Allah. Begitu juga mujazzaun bihi, ditetapkan pahalanya disebabkan amal yang baik tersebut. Dari yang namanya baik. Wa ma tunfiqu min syai'in, yang terbaik adalah tunfiqu mimma tuhibbun. Coba kita ukur dengan pikiran kita, dengan hati dan rasa kita. Ketika kita amat sangat menyayangi suatu barang, karena gunanya yang luar biasa, manfaatnya yang luar biasa, sesuai dengan selera kita, tiba-tiba kita baca ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum mencapai derajat mabrur, yang benar-benar kebaikan dalam puncak kebaikan, sebelum kalian mampu menginfakkan apa-apa yang kalian sendiri suka. Ini yang biasanya oleh para ulama dijadikan sebagai landasan adanya yang namanya wakaf. Yang kedua, dikarenakan kata-kata wakaf sendiri dalam arti yang seperti dimaksud penyerahan harta, melepas kepemilikan, untuk kita harapkan kebaikannya yang berkelanjutan. Kan intinya wakaf itu seperti itu. Melepaskan kepemilikan harta untuk dimanfaatkan dan disedekahkan dengan manfaat yang berkelanjutan. Bahkan diinginkan bahwa kebaikannya, pahalanya tidak terputus. Oleh karena itu sebenarnya para ulama pun menggunakan sebagai dalil wakaf juga bahwa dalam hadis riwayat Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, terputus segala amal perbuatannya kecuali 3. Yaitu min ilmin yuntafa'u bihi, shadaqatin jariyah, lalu waladin solehin yad'ulahu. Kita baris bawahi dari hadis ini, itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah bahasa asli daripada yang sekarang kita lebih membahasakannya dengan wakaf. Jadi sedekah itu adalah menyerahkan harta. Infak juga sama, artinya membelanjakan. Menjelakan apa? Fi sabilillah, dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa yang baik hati, dalam hal ini sekali lagi justru yang menjadi landasan tentang adanya wakaf itu berasal dari yang namanya melepas kepemilikan demi kebaikan yang berkelanjutan kebaikannya, berkelanjutan pahalanya, berkelanjutan juga kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari surah 3 Ali Imran ayat 92, lalu turunannya adalah sedaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Dilepas sebagai satu sedekah yang bukan milik kita lagi, lalu terus kebaikannya mengalir tanpa henti dan tanpa terputus. Nah, dari 2 ayat ini diamalkanlah. Yang paling monumental diantaranya adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika beliau membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Beliau sangat menyadari di antara harta-harta yang dimilikinya adalah bidang tanah yang ia miliki sebagai bagian dari ghanimah yang diatur oleh Rasulullah SAW dari perang Khaybar. Sehingga di Khaybar itu ada tanah milik Umar bin Khattab.
tanahnya sangat produktif, yang terus-menerus menghasilkan. Lalu Rasulullah SAW lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin harta yang saya sayangi ini, yang saya sukai ini, karena kualitasnya luar biasa, produktivitasnya juga luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan lakukan apapun atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan baginda Rasulullah SAW." Maka Rasulullah bisa menangkap, tahu apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, bahwa ia ingin hartanya ini bermanfaat. Selain dari bermanfaat, ia ingin hartanya itu panjang manfaatnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Silakan engkau wakafkan. Nanti tanah wakaf ini la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak boleh juga diwariskan." Berarti benar-benar telah lepas sejak saat itu kepemilikannya dari Umar bin Khattab, sehingga ahli warisnya pun tidak ada bagian dari harta pokok tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kepada Umar bin Khattab, dari hasilnya silahkan engkau diantaranya peruntukkan untuk karib kerabatmu. Nah, itulah yang Rasulullah SAW tanamkan dan tetapkan hukumnya, sehingga itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Dilepas kepemilikan, lalu hasilnya terus dimanfaatkan, dan kata Rasulullah, perhatikan juga karib kerabatmu dari hasil tanah wakaf ini. Jadi selain fisabilillah secara umum yang memang manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di situ pun diperbolehkan ada hak untuk karib kerabat. Itu yang namanya wakaf, barangkali dalam istilah sekarang adalah wakaf produktif. Satu wakaf lalu ia bisa menghasilkan, apakah itu panen ya seperti tumbuh-tumbuhan yang memang menghasilkan, atau memang satu perusahaan, satu toko yang di situ ada yang menggalangnya dan mengurusnya, lalu semua dilepas, silahkan. Hasilnya silahkan dibagi dua. Yang pertama untuk karib kerabat, yang lainnya adalah untuk fisabilillah secara umum. Sehingga dari situ jariyah pahalanya. Gitu. Terus setiap kali ada manfaatnya, orang memanfaatkannya. Jalan Allah pun sabilillah memanfaatkannya, lalu lahirlah di situ pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka muwakif akan terus mendapat pahalanya. Itu luar biasa dan hebatnya yang namanya energi daripada sedekah jariyah dalam kurung wakaf. Nah, ketika terus manfaatnya berkesinambungan, setiap kali lahir manfaat dan dimanfaatkan, maka muwakifnya terus-menerus dapat pahala. Bahkan bisa terus selama wakaf itu produktif. Kemudian yang kedua adalah peristiwa lagi, yaitu Abu Talhah. Abu Talhah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kebun yang paling saya sukai. Produktifnya luar biasa, dipakai berteduh pun sangat nyaman. Bahkan ada sumber air berupa sumur yang airnya sangat segar untuk diminum. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sering sengaja untuk berteduh, mampir dan minum dari air sumur tersebut, yang tentunya atas izin Abu Talhah. Abu Talhah menyebutnya Bairuha, kebun kurma yang istimewa dengan keteduhan untuk bisa berteduh dengan nyaman. Bahkan ada sumur yang airnya terus produktif dan segar untuk diminum langsung bahkan tanpa dipasak. Apa yang harus saya lakukan? Bima arokallah. Silahkan Rasulullah, harus saya apakan? Karena saya ingin dapat kebaikan yang banyak. Dari kebun yang sangat subur, sangat produktif, airnya sangat banyak dan juga bisa diminum tanpa harus dipasak karena segarnya. Maka Rasulullah SAW hampir sama kepada Umar bin Khattab. Silakan engkau lepas, jadilah namanya sedekah. Dan ketika sedekah ini terus manfaatnya berkelanjutan, berkesinambungan, maka disebutlah sedekahun jariyah. Jadi dalam bahasa hadis,
itu adalah sedekah jariyah. Sedangkan dalam bahasa Quran menggunakan kata tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi hendaklah bersedekah jariyah. Yang terbaik adalah dengan harta-harta yang kita sendiri suka dan cinta dengan harta tersebut. Ada harta-harta yang kita infakkan biasa-biasa saja. Kita ini juga tidak punya rasa suka. Manfaatnya ada, tetapi kelasnya yang berbeda. Mungkin tidak, sekali lagi, sungguh tidak mudah untuk mencapai infak yang berderajat mabrur. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak dapat kita bagi dua. Ada infak yang sifatnya mutlak, yaitu si pemilik mensedekahkan, menginfakkan dengan bebas, silahkan siapa yang mau mengurusnya untuk apapun, untuk masjid, untuk madrasah, pakai usaha dan sebagainya. Ketika itu mutlak, maka nadhir sebagai penerima dan pengelola wakaf, ia punya kebebasan untuk memberdayakan dan memanfaatkannya dalam apa? Tetapi tentu dalam jalan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak nyerempet-nyerempet kepada yang sifatnya usaha-usaha dan pengelolaan yang haram. Tapi juga ada wakaf-wakaf yang sifatnya muqayyad. Muqayyad ini adalah terbatas. Baik terbatas waktunya atau terbatas untuk apa muwakif itu mewakafkan. Maka ketika nadhir mau menerima barang wakaf, harta wakaf, kekayaan wakaf dari seorang muwakif, lalu muwakifnya mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid. Ketika nadhir menerima dan mengiyakan, berarti tidak bisa dipergunakan untuk yang lain, masjid. Kalau orangnya masih hidup, muwakifnya masih hidup, lalu bisa kita tanya, bagaimana kalau masjidnya di atas, madrasahnya di bawah? Nah, itu bisa dibicarakan. Jadi sekali lagi, ketika wakaf sudah muqayyad dan diikat, lalu muwakifnya ridho hanya dengan batasan-batasan yang disepakati tadi diterima oleh nadhir, maka keterbatasan fungsi wakaf ini pun harus diikuti sesuai kehendak muwakif. Selanjutnya, banyak kasus-kasus yang pada satu ketika si wakaf ini dialihkan fungsinya. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati. Sekali lagi, kalau memang wakafnya sudah muqayyad, terbatas, dinyatakan oleh muwakif, disanggupi oleh nadhir, maka tidak boleh sampai kapanpun dialih fungsikan. Tapi kalau sebelumnya dibicarakan dulu, hal-hal yang memungkinkan untuk masa datang bisa terjadi, lalu disepakati antara muwakif yang mewakafkan dan juga nadhir, maka itu bisa diubah fungsinya sesuai dengan kesepakatan antara muwakif dan nadhir. Lebih kurang demikian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan jamaah yang juga memperhatikan materi kita ini juga tersentuh, lalu terdorong untuk melakukan wakaf-wakaf terbaik. Dan wakaf yang terbaik adalah wakaf yang mabrur, yaitu mewakafkan harta-harta yang kita sendiri sangat suka. Demikian barangkali sekadar ulasan singkat, dan kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk ke redaksi. Boleh. Yang pertama, bolehkah muwakif menarik kembali wakaf yang telah diwakafkan? Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena bisa jadi satu ketika muwakif ternyata kecewa, ya umpamanya oleh apakah kelakuan akhlak nadhir gitu ya. Kemudian bisa jadi si muwakif ini merasa kecewa dikarenakan ternyata dialih fungsikan yang tidak sesuai dengan keinginan ketika dia berwakaf yang disanggupi oleh nadhir. Bolehkah ia menarik kembali? Boleh menarik kembali, tetapi untuk dipindahkan dan diganti nadhir. Kalau memang sebut saja nadhir ini berkhianat, tidak sesuai dengan kesepakatan dan akad wakaf, lalu dialih fungsikan seenaknya, apalagi diambil keuntungannya untuk pribadi, boleh muwakif menarik kembali wakafnya dari nadhir tersebut. Tetapi tidak boleh mengubah status wakaf menjadi milik pribadi lagi. Tetap
Tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibakar dan sebagainya. Apalagi dikembalikan lagi menjadi milik dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan itu seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya. Itu. Jadi saking tidak pantasnya. Sekali lagi, bolehkah muwakif menarik kembali wakafnya? Menarik kembali wakaf untuk jadi miliknya lagi haram hukumnya. Tetapi menarik wakaf dari nadhir karena dianggap ada pengkhianatan atau ada wan prestasi daripada nadhir tersebut, berarti dia akan menariknya lalu akan memindahkan kepada nadhir lain yang menurutnya lebih dapat dipercaya. Begitu ya. Jadi sekali lagi menarik kembali untuk jadi milik pribadi lagi tidak bisa karena namanya juga sudah wakaf. Tapi ditarik dari seorang nadhir karena dianggap wan prestasi mengecewakan, tidak sesuai dengan perjanjian, dipindahkan ke nadhir lain, itu hukumnya boleh. Itu ya. Baik Ustadz, yang Masih ada? Yang Oh, masih ada, ya. Apa hukumnya nadhir mengelola wakaf yang tidak sesuai dengan amanat muwakif? Nah itu ya. Dan ini bisa dan memungkinkan terjadi. Apalagi kalau suatu wakaf itu produktif, lalu menguntungkan, apalagi menguntungannya banyak. Kadang-kadang kan yang namanya syahwat itu muncul ya. Nah, gitu ya. Sekali lagi, jadi ketika seorang nadhir dia itu mengecewakan gitu ya, mengecewakan dengan sengaja mengkhianati akad, maka itu adalah merupakan satu dosa yang besar. Kenapa? Karena wakaf atau sedekah jariyah adalah memang amanah ya. Dia hanya sebagai nadhir, artinya dipercaya untuk mengelola, bukan dipercaya untuk menggunakan dengan semena-mena. Nah itu namanya berarti mengecewakan dengan sengaja, dan itu adalah hukumnya haram karena ada unsur pelanggaran syariah dan berkhianat terhadap kepercayaan. Gitu ya. Baik Ustadz, yang terakhir, yang ketiga pertanyaan, yaitu bolehkah hasil dari wakaf digunakan untuk mengupah nazir atau para pekerja? Nah, bolehkah hasilnya nih. Jadi sudah paham bahwa kalau inti daripada wakafnya itu sendiri tidak boleh diganggu ya. Tetapi ketika wakaf itu produktif lalu terus menerus menghasilkan. Bolehkah di antara hasilnya itu dipakai menggaji nadhir? Boleh saja kalau memang dia bekerja. Gitu ya. Jadi dilihatnya nadhirnya ini sebagai bekerjanya. Begitu juga ketika ternyata dalam garapannya ini membutuhkan banyak orang. Seperti umpamanya kebun kurma. Dia turun tangan untuk mengurus, maka dia ada hak untuk mendapat upah. Atau bahkan hak untuk mendapat bagian daripada hasil tersebut. Begitu juga nanti ada ternyata mendatangkan pekerja-pekerja, ada yang mengurus airnya, ada mengurus dan sebagainya, maka justru bukan boleh lagi dari situlah ya disisihkan untuk menjadi upah bagi keringat mereka. Jadi boleh kalau memang di situ ada unsur-unsur bekerja. Ya, termasuk nadhir. Kalau dia ikut bekerja, maka dia pun ada hak sebagai orang yang turut bekerja. Jadi boleh sekali ya. Cukup sekian. Demikian pemirsa yang budiman, yang semoga senantiasa semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan dan sampaikan walaupun hanya singkat, mudahan ada lahir berupa batas-batas boleh dan tidak boleh dalam urusan wakaf. Termasuk padanya ada alih fungsi wakaf. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan atau yang kurang pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri